Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tahan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah bacakan nubdah tarikhiyah ya an nasya'i ilmi mustalah wa atwar allati marra biha. Yani bagaimana sejarah perkembangan ilmu mustalah dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh ilmu mustalah tersebut. Demikian juga telah kita jelaskan atau telah kita bacakan Asyharul Musannafat fi ilmi mustalah. Ya, karya-karya para ulama yang masyhur dalam ilmu mustalah. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu ta'rifatun awwaliyatun. Ya, definisi-definisi awal. Yang dimaksud dengan ta'rifatun awwaliyatun di sini adalah definisi-definisi ya pendahuluan yang hendaknya diketahui oleh setiap pembelajar mustalahul hadis. Nanti setiap bagian dari ilmu hadis itu ada definisi lagi. Nah, dalam definisi tersebut dia akan bersinggungan dengan istilah-istilah. Maka sebelum masuk ke definisi-definisi macam-macam hadis tadi, hendaknya dia memiliki bekal terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Yang pertama kata beliau, ilmu mustalah. Ilmu al-mustalah. Apa yang dimaksud dengan ilmu al-mustalah? Baik, kata beliau di sini, huwa ilmun bi usulin wa qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul war radd. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ilmu mustalah adalah ilmu tentang usul dan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan sanad dan matan. Nanti apa sanad, apa itu matan kita jelaskan di bawah. Ya. Ilmu tentang prinsip dan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan sanad dan matan. Min haitsul qabul warad, dari sisi diterima atau ditolak. Maksudnya secara ringkas, ilmu mustalah adalah ilmu dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dengannya kita mengetahui sebuah hadis, sebuah sanad atau sebuah matan itu diterima atau ditolak. Ya, jadi dengan ilmu mustalah kita bisa meneliti sanad, kita bisa meneliti sebuah matan yang setelah diteliti dengan ilmu mustalah ini kita bisa menerima atau menolaknya. Ya, sahih atau tidak sahih. Ini definisi ilmu mustalah. Baik. Kemudian yang kedua, maudhu'uhu. Ya, tema atau perkara yang dibahas, objek pembahasan. Apa yang dibahas dalam ilmu mustalah? Ya, maudhu'uhu kata beliau as-sanadu wal matan min haitsul qabul wa radd. Yang menjadi objek dari ilmu ini adalah sanad dan matan, dari sisi diterima atau ditolaknya. Ya. Kemudian samaratuhu,
buah dari ilmu ini, wa thamaratuhu, kata beliau, tamyizus sahih minas saqim minal ahadits, membedakan yang mana hadis yang sahih, yang mana hadis yang saqim. Saqim itu yang tidak sahih, ya, yang berpenyakit. Membedakan hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Jadi dengan ilmu mustalah seseorang bisa, ya, membedakan mana hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Baik. Kemudian ditambahkan oleh sebagian para ulama sebelum kita masuk ke dalam definisi yang lainnya, ya, di antara perkenalan terhadap ilmu mustalah, kita perlu tahu siapa peletaknya, siapa yang meletakkan ilmu mustalah ini. Yang meletakkan ilmu mustalah ini pada hakikatnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau, ya, memerintahkan agar seseorang tidak bermudah-mudahan meriwayatkan dari beliau, atau beliau berpesan agar atau mengancam orang yang memalsukan ucapan beliau. Kata beliau, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silakan dia mengambil tempat duduknya dalam neraka. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, beliau berikan definisi al-hadits. Qala al-haditsu. Al-haditsu lughatan al-jadid wa yujma' ala ahadits ala khilafil qiyas. Al-hadits secara bahasa artinya jadid. Ya. Hadis artinya jadid, yang baru. Ya, haditsu ahdin bil kufur, baru saja lepas dari kekufuran. Jadid artinya jadid. Haditsu ahdin bi kufur, seseorang yang baru saja lepas dari kekufuran. Yujma' ala ahadits, dan dia dijamak dengan ahadits. Jadi jamak dari al-hadits itu adalah ahadits. Silsilatu al-ahadits as-sahihah, kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ahadits, jamak dari hadis. Ala khilafil qiyas, ya, ala khilafil qiyas. Di jamaknya dia dengan ahadits ini menyelisih qiyas. Harusnya hadis itu dijamak dengan ahdatsah atau hudus atau hudatsa, ya, ahdatsa, hudus atau hudatsa. Namun dia dijamak dengan ahadits, dengan ahadits, ya. Apa itu namanya? Sighah muntaha al-jumu', sighah muntaha al-jumu'. Makanya ala ahaditsa, bukan ahadithi. Baik. Wastilahan, adapun secara istilah, al-hadits ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Adapun secara istilah, hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Ya. Jadi ini yang dibahas dalam ilmu hadis. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis? Ya ini ucapannya Nabi SAW, seperti beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini hadis qauli, ya, atau
hadis fi'li. Contohnya ketika Nabi SAW, cara beliau berwudu, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, beliau mencontohkan bagaimana wudunya Nabi SAW. Beliau mengatakan demikianlah wudunya Rasul SAW. Berarti apa? Perbuatan beliau. Au takrir atau persetujuan. Ini banyak contohnya. Di antaranya para sahabat Nabi SAW makan bob di hadapan beliau. Bob itu adalah sejenis kadal atau biawak padang pasir, tapi bukan kadal, bukan biawak. Bob adalah bob, halal ya, boleh dimakan. Ya, Nabi SAW membiarkan, beliau tidak makan, tapi beliau membiarkan para sahabat untuk makan. Ya. Dan banyak lagi contohnya. Contohnya ucapan para sahabat, kunna na'tazil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azl dalam keadaan Quran turun. Artinya tidak ada teguran dari Nabi SAW ketika mereka melakukan azl. Tahu azl kan? Perlu diterjemahkan nggak? Tahu azl? Nggak tahu? Nggak tahu azl? Tanya Faris saja. Ya, nanti di googling apa azl. Baik. Au sifatin atau sifat, ya, yang disandarkan kepada Nabi berupa sifat. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sifat ini terbagi menjadi dua. Ada sifat khalqiyah, ada sifat al-khuluqiyah. Ada sifat fisik beliau, ada sifat akhlak beliau. Contoh sifat fisik beliau misalnya disebutkan dalam hadis Anas kalau saya tidak salah tentang perawakan beliau. Beliau perawakannya sedang, tidak tinggi jangkung dan tidak juga pendek. Beliau berada di tengah-tengah. Atau sifat rambutnya Nabi SAW, beliau membelah dua rambutnya, kemudian rambutnya dibiarkan sebahu. Atau tentang tanda kenabian beliau yang sebesar telur burung dara atau burung merpati yang terletak di antara dua pundak beliau. Itu sifat-sifat fisik beliau. Atau sifat akhlak beliau, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Ya, akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Qur'an. Maka semua ini ya ikhwan, ini disebut sebagai hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat beliau. Baik, di sana ada al-khabar. Yang kelima, al-khabar. Al-khabar secara bahasa lughatan artinya an-naba, berita. Wa jam'uhu akhbarun. Dan dia dijamak dengan akhbar. Khabar jamaknya akhbar, artinya an-naba, yaitu berita. Wastilahan fihi thalathatu aqwal. Adapun secara istilah, maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, huwa muradifun lil hadis. Dia merupakan sinonim dari hadis. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa khabar itu ya hadis. Khabar itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Yang kedua, mughayyiran lahu. Dia merupakan antonim dari hadis. Ya. Kalau muradifun itu sinonim. Apa arti sinonim? Sama maknanya ya. Kalau mughayyirun itu antonim, lawan kata. Ya. Pulang tidak pulang gitu ya. Ya. Mughayyirun artinya antonim. Ai fal haditsu ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa an ghairihi. Jadi hadis itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun khabar yang datang selain Nabi. Ya. Jadi menurut sebagian ulama pendapat yang kedua bahwa hadis itu ketika dia disandarkan kepada Nabi yang berasal dari Nabi SAW itu disebut hadis, yang berasal dari selain Nabi itu disebut khabar. Pendapat yang ketiga dan wallahu a'lam, ini yang lebih tepat,
a'ammu minhu. Fal hadits ma jaa'a 'anin nabi wal khabaru ma jaa'a anhu au an ghairihi. Ya, pendapat yang ketiga, inilah yang lebih kuat insyaallah, bahwa yang namanya khabar itu lebih umum daripada al hadis. Hadis itu apa yang khusus datang dari Nabi, adapun khabar apa yang datang dari Nabi dan yang selain Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Jadi yang namanya khabar itu nama umum. Di dalamnya ada yang disandarkan kepada Nabi, itulah yang disebut sebagai hadis. Ada yang bukan disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian perkara yang keenam, kata beliau, al-atharu. Al-atharu lughatan baqiyatu syai'. Al-athar secara bahasa adalah apa yang tersisa. Apa yang tersisa atau sisa dari sesuatu. Sisa dari sesuatu. Makanya jejak langkah seseorang itu disebut athar. Ya, ketika dia berjalan di di pasir misalnya, orangnya udah nggak ada, tapi apa yang tersisa? Jejaknya. Maka jejak disebut athar dalam bahasa Arab. Atau peninggalan-peninggalan bersejarah, itu juga disebut sebagai athar. Orangnya udah nggak ada, tapi apa yang tersisa? Itu tadi. Peninggalan-peninggalan bersejarah tadi disebut sebagai athar. Adapun istilahan fihi qaulan, sama seperti al-khabar, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, huwa muradifun lil hadis. Yang dimaksud dengan al-athar ini muradif lil hadis, yaitu sama dengan al-hadis. Ay anna ma'nahuma wahidun istilahan. Ya, maknanya sama dengan hadis secara istilah. Adapun yang kedua, mughayyirun lahu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa athar ini merupakan antonim dari al-hadis. Huwa ma udhifa ila sahabati wat tabi'in min aqwalin au af'al. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa athar itu adalah apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya, dan ini yang lebih tepat. Ya, ahlul athar artinya yang mengikuti ya apa yang diwariskan oleh para sahabat dan para tabi'in, para generasi awal Islam. Baik. Kemudian yang ketujuh, al-isnad. Al-isnad dia memiliki dua makna, lahu maknayan. Makna yang pertama, ya, azbul hadits ila qailihi musnadan. Yang pertama, mengaitkan hadis kepada yang mengucapkan dengan disertai sanad, disertai sesirah rawi. Ya. Jadi dia tidak langsung mengucapkan ucapan tersebut, tapi didahului dengan penyebutan rangkaian rawi. Ya, jadi makna yang pertama itu prosesnya ya. Ya, apa itu proses? Apa itu isnad? Proses ya mengaitkan hadis dengan orang yang mengucapkannya dengan menyebutkan rangkaian perawinya. Kemudian definisi yang kedua, makna al-isnad adalah silsilatul rijal al-musilatul lil matan. Wa bihadzal makna muradifun lis-sanad. Adapun makna yang kedua yang dimaksud dengan al-isnad adalah rangkaian rawi-rawi hadis yang menyambungkan kepada matan. Ya, rangkaian rawi-rawi hadis yang menyambungkan kepada matan. Silsilah itu artinya mata rantai ya. Jadi mata rantai perawi hadis yang menyambungkan kepada matan. Wa huwa bihadzal makna muradifun lis-sanad. Maka dengan makna ini dia merupakan sinonim bagi sanad. Jadi sama saja. Dan wallahu taala alam, ini yang lebih kuat bahwa al-isnad itu sama dengan as-sanad. Yaitu mata rantai atau rangkaian perawi hadis yang menyambungkan kepada matan.
kepada matan ya, bukan kepada mantan. Baik, yang kedelapan as-sanad. Ya, as-sanad. Ana tuh pengen kayak alul hadis tuh, serius, tapi nggak bisa kayaknya ya. Ya, nyampaikan. Ya, memang susah diubah, Allah musta'an. Syekh Mukbil, Syekh dari Masyayikhina itu pernah ditanya, ada seseorang, ya Syekh, yani ana itu suka bercanda Syekh. Apa nasihat antum untuk ana, kata orang itu ya, bertanya kepada Syekh. Ya, kata Syekh, sama saya juga, kata Syekh. Ya, ana juga butuh nasihat ini, kata Syekh. Saya suka bercanda, Masya Allah, tapi bercandanya kelas tinggi ya. Bercandanya kelas tinggi, kadang orang yang nggak paham ilmu hadis nggak paham Syekh lagi bercanda. Misalnya disebutkan oleh Syekh Adil Subai itu waktu beliau di di UGM itu, atau sebelum itu enggak, waktu beliau di Jakarta, Syekh Mukbil itu waktu sakit kan, beliau kan dirawat di Saudi, kemudian biasa ada ulama yang sakit kan, banyak para tulabul ilmi ini berkunjung ke beliau. Ya, kemudian beliau bertanya kepada para tulab ini, kalian itu ngambil hadis dari seorang Yahudi. Ada 3 orang yang disebutkan oleh Syekh Mukbil itu. Seorang Yahudi, seorang yang dhaif, sama seorang yang dhal, seorang yang sesat. Nah, ini kan secara zahir kan Yahudi kan kafir ya, nggak bisa diambil hadisnya. Kemudian ad-dhaif, orang yang lemah. Ya, gimana rawi lemah kita ambil hadisnya kan nggak mungkin kan. Kemudian yang ketiga dhal, sesat. Waduh, sesat apalagi nanti hadisnya menyesatkan. Ya, tapi Syekh itu pengen lucu. Ternyata ada rawi yang dia dilakobi sebagai al-Yahud. Bukan karena dia seorang Yahudi, tapi dia punya tetangga orang Yahudi. Ya, dilabeli dengan al-Yahud. Kemudian yang kedua, ad-dhaif. Dhaif ini bukan artinya dia lemah hafalannya, tapi lemah fisiknya. Kemudian yang ketiga, ya, ad-dhal ini bukan artinya dia sesat pemikirannya, tapi dahulu dia pernah tersesat di sebuah kota. Ya, orang yang nggak ngerti ilmu hadis kan, nggak mungkin lah Syekh kita ngambil hadis dari orang kayak gitu. Tapi ya kalau yang tahu ilmu hadis ketawa-ketawa semua ya, ketawa-ketawa sama Syekh, Masya Allah. Lelucon tingkat tinggi. Ya. Ada juga seorang Syekh ahli hadis, ketika dia sampai ke airportnya di Inggris itu, Glasgow atau apa ya, sampai di Heathrow di airportnya di Inggris itu. Dia lihat kan semua tulisan kan pakai bahasa Inggris, nggak ada yang pakai bahasa Arab tentunya. Terus Syekhnya bilang begini, saya nggak paham ini. Dia bilang, ucapan-ucapan mereka ini semua saya nggak paham, tapi saya paham ada doa untuk mereka di sini tertulis. Apa kata para tulab? Apa ya Syekh? Tulab yang menyambut beliau, kata Syekh, itu doa bagi mereka, wailakum, welcome maksudnya. Itu doa buat mereka. Mana? Welcome. Wailakum, celaka kalian. Ya, lucu tingkat tinggi. Baik. Sekarang definisi yang ke-8. As-sanadu. As-sanad lughatan al-mu'tamad, yaitu yang dijadikan tempat bersandar. Wasumya kadzalik li'anna al-haditsa yastanidu ilaih wa ya'tamidu alaih. Kenapa dia disebut sebagai sanad? Karena hadis itu bersandar kepadanya. Ya, tanpa adanya sanad, maka hadis itu nggak punya sandaran. Makanya kemarin ucapannya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dahulu kami nggak pernah bertanya tentang sanad, ya. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bidah fala yukhadhu hadithuhum. Kata Sufyan, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan, dahulu mereka nggak pernah bertanya tentang isnad. Ya, tapi setelah terjadi fitnah, munculnya ahlul bidah, baru mereka mengatakan sammulana rijalakum. Sebutkan bagi kami rijal kalian. Maka dilihat kalau yang meriwayatkan itu ahlus sunnah, maka diambil hadisnya. Kemudian dilihat kalau yang
menyampaikan hadis ala ahli bid'ah, maka tidak diambil. Nah, di sini apa? Yas'aluna anil isnad. Mereka bertanya kepada sanad. Kenapa? Karena sanad itulah sandarannya. Ya, diterima atau tidak sebuah hadis, itu kita membutuhkan as-sanad. Makanya ahlu tasawuf, ya orang-orang gulat dari mereka, ya, dari ahli-ahli tasawuf, mereka sangat membenci ahlul hadis. Ya, kenapa? Karena ahlul hadis itu selalu bisa membongkar kebohongan-kebohongan mereka. Mereka nggak punya sanad. Saya paling nyampaikan hadis, ya hadisnya lemah, ya, dibongkar oleh ahlul hadis. Ya, apalagi mereka menyampaikan hadis pun tidak dengan sanad, ya, pakai mimpi, ya, pakai mimpi. Antum kalau dengar cerita-ceritanya luar biasa. Oh, kemarin kita udah cerita, ya, yang Ali mengatakan, ya Umar, anta suja fi hayatik, ya, wahai Umar, engkau pemberani di kehidupanmu, ya. Jadi kun sujaan fi mautik, ini ba'da mautik. Jadilah tetaplah jadi pemberani setelah kematianmu. Maka datang malaikat bertanya tentang 3 perkara, ditanya dulu oleh Umar, ya. Aneh-aneh. Baik. Adapun secara istilah kata beliau, silsilatul rijal al-musilatul lil matan, sama dengan definisi isnad tadi. Adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan kepada matan. Baik. Adapun matannya sendiri, poin yang ke-9, al-matnu lughatan ma soluba wartafa'a minal ard. Adapun matan secara bahasa adalah bagian tanah yang keras dan tinggi. Ya, bagian tanah yang keras dan tinggi. Ini bagian puncak, ya, bagian puncak dari suatu permukaan. Wastilahan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Adapun secara istilah artinya apa yang merupakan akhir dari sebuah sanad yang berupa ucapan, atau akhir sebuah sanad yang berupa ucapan. Ujungnya ketika sanad itu berakhir kemudian ada ucapan, maka itulah yang disebut sebagai matan. Ya, misalnya hadis innamal a'malu binniyat, nah itu matan. Ya, disebutkan sanadnya an fulan an fulan an fulan an fulan, ya, an Umar radhiyallahu an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, selesai sanadnya baru kemudian apa? Innamal a'malu binniyat. Maka itulah yang disebut sebagai al-matan. Kemudian yang ke-10, beliau menjelaskan tentang al-musnad. Al-musnadu bi fathin nun. Al-musnad dengan nun yang di fathah. Ya, ada musnad, ada musnid. Kalau musnad itu periwayatannya, kalau musnid itu orangnya. Al-musnadu lughatan ismul maf'ul min asnada syai' ilaih. Ya. Al-musnad secara bahasa adalah isim maf'ul dari asnada syai' man asnada syai'a ilaih. Yaitu siapa yang sesuatu itu disandarkan kepadanya. Ya, ini siapa yang sesuatu itu disandarkan padanya. Bimakna ghazahu wa nasabahu ilaih. Dengan makna bahwa orang-orang, ya, menyampaikan dan menisbatkannya kepada dia. Misalnya ada sebuah khabar, sebuah hadis, kemudian ini disandarkan misalnya kepada Abu Hurairah, ya, maka itu dinamakan musnad Abu Hurairah. Ketika ada sebuah khabar kemudian disandarkan kepada Abu Hurairah, maka itu disebut sebagai musnad Abu Hurairah. Kenapa? Karena disandarkan kepada Abu Hurairah. Musnad Abi Hurairah. Wastilahan, adapun secara istilah, lahu thalathatu ma'anin. Maka dia memiliki 3 makna. Apabila disebutkan al-musnad, maka dia kembali kepada 3 perkara. Makna yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin
ala hiddah, yaitu setiap kitab yang dikumpulkan di dalamnya periwayatan-periwayatan seluruh sahabat secara terpisah. Seluruh kitab yang dikumpulkan di dalamnya, ya, riwayat-riwayat seluruh sahabat secara terpisah. Maksudnya ini periwayatan sahabat fulan, ini periwayatan sahabat fulan, itu namanya musnad. Seperti musnad al-Imam Ahmad. Ya, di sana yang di metode pengumpulan hadisnya dalam musnad Imam Ahmad, atau penyusunan lebih tepatnya, penyusunan hadis dalam musnad Imam Ahmad, hadis-hadis itu dikumpulkan berdasarkan nama sahabat perawinya. Misalnya hadisnya Abu Hurairah dikumpulkan jadi satu, jadi musnad Abi Hurairah. Kemudian hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dikumpulkan jadi satu, jadi musnadnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, contohnya adalah musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu adalah kitab yang mengumpulkan periwayatan hadis yang dibagi berdasarkan nama sahabat secara terpisah. Ya, jadi Abu hadisnya Abu Hurairah nggak nyampur dengan hadisnya Abu Bakar. Ya, hadisnya Aisyah nggak nyampur dengan hadisnya Sofiyah misalnya, pisah. Itu namanya al-musnad. Ya. Di sana ada yang namanya as-sunan. Kalau as-sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya, kalau as-sunan dia itu sama dengan kitab fikih. Jadi disusun berdasarkan bab-bab fikih. Di sana ada al-jami'. Ya, kalau al-jami' itu dia lebih luas daripada as-sunan. Dia tidak hanya membahas permasalahan fikih saja, tapi juga membahas permasalahan lainnya. Seperti permasalahan akidah, makanya ada kitabul iman, ada kitabut tauhid dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ada kitabut tauhid. Demikian juga kitab, ada sejarah di sana, ada sirah juga di sana. Bahkan ini yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, kita lihat kitab yang pertama adalah kitab Bid'il Wahyu atau Bud'il Wahyi. Bermulanya wahyu. Ya, bermulanya wahyu bukan pembahasan fikih, tapi pembahasan sirah Nabawiyah. Ya, atau seperti Sahih Muslim, ya, dimulai dengan Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Ini kitab jami'. Jadi ada musnad, ada sunan, ada al-jami'. Yang kedua, makna dari musnad adalah al-haditsul marfu al-muttasilu sanadan. Yang dimaksud dengan musnad adalah hadis yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang bersambung. Ya, al-musnad adalah hadis yang sampai kepada Nabi Alaihi Wasallam dengan sanad yang tersambung. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan al-musnad adalah as-sanad, sama. An yuradu bihi as-sanadu fayakunu bihadzal makna masdar mimiyan, masdaron mimiyan. Jadi dia masdar mimi dari as-sanad, sama. Ya. Dan bisa dipakai, ya, tiga-tiganya bisa dipakai. Ya, terkadang maknanya adalah kitab musnad atau hadis yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dimaksud dengan musnad adalah sanad itu sendiri. Kemudian yang ke-11, al-musnid bi kasri nun. Kalau musnad tadi itu adalah objeknya, musnid ini adalah pelakunya, ya, fa'ilnya. Huwa man yarwi al-haditsa bi sanadih sawa'un akana indahu ilmun bihi aw laisa lahu illa mujarradur riwayah. Yang dimaksud dengan musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Setiap orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad itu disebut sebagai al-musnid. Sawa'un akana indahu ilmun bihi, sama saja dia memiliki ilmu tentang apa yang dia riwayatkan, am laisa lahu illa mujarradur riwayah,
atau dia tidak memiliki ilmu, hanya sekedar meriwayatkan saja. Jadi terkadang ada orang yang dia memang cuma menyampaikan riwayat saja, dia nggak tahu, nggak paham maknanya, nggak paham fikihnya. Dia cuma menyampaikan apa yang dia riwayatkan. Ya. Ini al-musnid. Dan al-musnid ini di akhir-akhir zaman ini ada orang Indonesia ya, Syekh Yasin Al-Fadani itu orang Padang, tapi beliau terakhir tinggal di Makkah. Itu musnid alam, sampai Syekh Ali Hasan aja ngambil sanad kepada beliau, orang Indonesia. Makanya kalau kita lihat dahulu, Indonesia ini kaya sekali dengan ulama-ulama. Ya, kaya sekali dengan ulama-ulama hadis, dan mereka mengajar di tempat-tempat yang prestisius seperti di Masjidil Haram. Antum pernah dengar nama Imam An-Nawawi Al-Bantani? An-Nawawi Al-Bantani itu orang Banten. Kemudian Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, dari mana Anas? Dari Minang, orang Awak, ya. Orang Awak beliau. Seorang ulama al-hadis yang cucunya sekarang sering membuka muhadharah fikih di Madinah, Syekh Amir Bahjah. Syekh Amir Bahjah. Tapi dia cucu dari perempuan ya, jadi bukan nasabnya nggak nyambung ke Minangkabawi, tidak. Ya. Tapi cucunya, face-nya masih adalah face-nya orang Awak ya. Jadi orang Indonesia dahulu, bahkan Syekh Yasin Al-Fadani dikenal sebagai musnid. Kita bisa lihat faedah dari Syekh Ali Hasan dalam kitab syarah beliau terhadap Al-Baiquniyah ya, di tahqiqnya itu ada beliau menceritakan bahwa beliau mengambil sanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau Banjar ada nggak ya Anas? Antum Banjar ya Anas? Pasir. Oh Pasir, beda ya. Ada juga dari Banjar. Al-Banjari itu nama yang ma'ruf di kalangan para ulama. Al-Banjari, Al-Falimbani, Al-Fadani, ya. Kemudian Al-Termasi, nisbat kepada Termas. Termas itu daerah mana? Pacitan. Ya, ma'ruf. Al-Jawi atau secara umum orang yang berasal dari Nusantara diberi nama Al-Jawi. Jadi zaman dulu jangan heran ada yang nisbahnya Al-Fadani Al-Jawi. Nah, ini orang Padang apa orang Jawa? Karena orang zaman dahulu menamakan orang-orang yang berasal dari Nusantara itu sebagai Jawi. Karena pusat yang ramainya itu di Jawa. Baik. Ini adalah al-musnid. Kemudian al-muhaddits. Selanjutnya al-muhaddits. Siapa itu al-muhaddits? Huwa man yashtagilu bi ilmil hadits riwayatan wa dirayatan. Wa yattali'u ala katsirin minar riwayat wa ahwali ruwatihi. Ya, al-muhaddits adalah orang yang sibuk dengan ilmu hadis, baik secara riwayat maupun dirayah. Ya, kalau dirayah itu ya ilmu mustalah ini yang mempelajari tentang kesohihannya. Kalau dirayah itu yang berkenaan dengan hadisnya, ya, dengan intisari hadisnya, dengan matannya, ya. Jadi seseorang yang sibuk dengan ilmu hadis baik secara riwayat maupun dirayah, yattali'u wa yattali'u ala katsiri minar riwayat, dan dia menelaah banyak sekali periwayatan, wa ahwali ruwatiha, dan keadaan para rawinya. Jadi ini seorang muhaddits, kerjanya itu sibuk dengan hadis. Seperti siapa di masa kita? Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum tahu sendiri karya beliau luar biasa. Karya-karya beliau dalam ilmu hadis. Seperti Syekh Ahmad Syakir, ya, di masa kita juga Syekh Ahmad Syakir. Demikian juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Mereka ini adalah orang-orang yang sibuk dengan hadis. Atau yang belakangan ini menulis kitab koleksi hadis yang terbanyak. La ilaha illallah, nama beliau siapa? Al-A'zami, ya. Belakangnya Al-A'zami, tapi saya lupa nama depannya siapa. Al-A'zami, orang India. Dahulunya Hindu ya, kawan. Orang Hindu. Kemudian masuk Islam, belajar dari nol, jadi muhaddits. Jadi jangan pernah menyerah. Walaupun kita mungkin terlambat pas bangku kuliah baru kenal ilmu, tapi bukan berarti ya kita tidak mampu. Kalau bersungguh-sungguh mampu, ya. Nasihat buat antum dan ana. Baik. Di antaranya lagi Syekh
Muhammad Ali Al-Ethiopi, ya. Syekh Ali Al-Ethiopi. Syekh Ali Al-Ethiopi, beliau masih hidup sampai sekarang, yang beliau menulis syarah terhadap Sunan An-Nasai, luar biasa ya. Syekh Ali Ethiopi ini gurunya Syekh Mukbil. Termasuk Syekh Wasiullah Abbas, ya, Syekh Wasiullah Abbas yang sekarang terakhir waktu anak ke Masjidil Haram, beliau membuka dars Sunan Abu Daud. Ya, Syekh Wasiullah Abbas dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, sampai sekarang masih mengajar, baru saja menamatkan Sahih Al-Bukhari untuk keberapa kalinya di Masjid An-Nabawi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan banyak lagi ya. Apa yang saya sebutkan ini yang saya tahu saja, dan masih banyak lagi ulama-ulama Ahlul Hadis. Waktu di Malaysia itu ketemu dengan ulama hadis dari Pakistan. Beliau ngajar di IIUM, International Islamic University of Malaysia. Ya, orang Pakistan, Ahlul Hadis. Ya, dan rata-rata cirinya ulama Ahlul Hadis ini kita lihat iltizamnya terhadap sunnah ya. Jenggot pelihara, kemudian celananya atau jubahnya di atas mata kaki ya. Karena memang ilmu itu membutuhkan amalan. Bagaimana mungkin kita berkutat dengan ilmu hadis namun pengamalannya tidak ada. Kemudian yang ke-13, Al-Hafidh. Al-Hafidh. Fihi qaulan. Kata beliau, untuk definisi Al-Hafidh ada dua pendapat. Yang pertama, muradafun atau muradifun lil muhaddits inda katsirin minal muhadditsin. Al-Hafidh ini ya sinonim dari muhaddits. Menurut kebanyakan al-hadis. Ya, jadi menurut kebanyakan al-hadis, al-hafidh dengan al-muhaddits itu sama. Orang yang menyebutkan diri dengan ilmu hadis baik secara riwayah maupun dirayah, kemudian dia menelaah ya kebanyakan dari riwayat dan tentang keadaan rawi. Wa qila huwa arfa darajatun minal muhaddits. Dan dikatakan pula bahwa al-hafidh ini lebih tinggi derajatnya dari muhaddits. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsar mimma yajhaluh. Ya, dari sisi bahwa apa yang dia ketahui dari setiap tabaqat rawi itu lebih banyak yang dia ketahui daripada yang tidak dia ketahui. Ya. Jadi dia memang betul-betul mengetahui tentang rawi-rawi hadis dengan mendetail. Hanya sedikit saja yang luput darinya. Maka inilah disebut sebagai al-hafidh. Al-hafidh. Kemudian kata beliau al-hakim, yang ke-14 al-hakim. Ini juga laqab bagi ulama al-hadis. Al-hakim huwa man ahata ilman bi jami'il ahadits hatta la yafutahu minha illa al-yasir. Ya, wa hadza ala ra'yi ba'di ahli ilm. Al-hakim kata beliau adalah orang yang ilmunya itu meliputi seluruh hadis. Al-hakim ya adalah orang yang ilmunya itu meliputi seluruh hadis. Hatta la yafutahu minha illa al-yasir. Sampai tidak ada yang luput darinya kecuali sedikit saja. Wa hadza ala ra'yi ba'di ahli ilm, dan ini merupakan pendapat sebagian ahlul ilm. Baik. Namun yang lebih tepat, orang yang memiliki ilmu seperti ini bukan dijuluki sebagai al-hakim. Ya. Kenapa beliau mengambil definisi al-hakim di sini? Karena kebanyakan orang-orang yang memiliki kedudukan seperti ini, dia dijadikan sebagai hakim pada zamannya. Ya, dia menguasai ilmu hadis sampai sedikit saja yang luput darinya. Maka dia dianggap sebagai hakim. Namun laqab yang lebih tepat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam. Laqab yang diberikan kepada orang yang seperti ini, yang ilmunya itu mencakup hampir seluruh hadis, hanya sedikit saja yang luput darinya, dia dilaqabi sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Sebagai apa? Amirul Mukminin fil hadis. Ya, contohnya Syu'bah, al-Imam Syu'bah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Mereka ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Karena banyak sekali hadis yang mereka kuasai, sedikit sekali yang luput dari mereka. Baik. Selesai kita dari pendahuluan-pendahuluan.
Adapun nanti ada yang perlu dijelaskan, insya Allah sambil lewat nanti kita akan dapati ya, dan kita akan jelaskan. Kita akan dapati istilah-istilah yang baru, nanti akan kita jelaskan. Baik, ikhwan, tadi Anda bagikan klasifikasi hadis dalam ilmu mustalah hadis, ya, ringkasannya. Ya, akhwat bisa diambil, sudah disampaikan di atas. Nah, ini diringkas oleh Al-Ustadz Abdul Jauza hafizahullah taala, ya, dari kitab yang sama, dari Taisir Mustalah Hadis. Nah, ini antum bisa melihat bagaimana pembagian ilmu mustalah hadis secara global. Ya, dan ini penting bagi kita untuk memudahkan kita menguasai ilmu mustalah hadis. Jadi tahu peta apa sih yang kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Baik, sini kita lihat di bagan atau perhatikan ya, sebelum kita masuk ke dalam bab yang pertama. Di sana ada al-ahadits, hadis-hadis. Hadis-hadis itu pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama ya, ditinjau dari segi sandarannya. Antum lihat dari sebelah kiri. Baik, ditinjau dari segi sandarannya, hadis itu terbagi menjadi 4. Ya, menjadi 4. Yang pertama hadis maqtu. Ya, maqtu itu yang disandarkan kepada tabi'in. Hadis maqtu itu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi dia bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ucapannya tabi'in. Kemudian mauquf. Mauquf itu apa? Yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi misalnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, ini ucapan Umar, bukan ucapan Nabi. Itu disebut sebagai mauquf. Kemudian di sana marfu. Apa itu marfu? Ini apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan di sana ada 2, mauquf yang sharih, ya, ada yang ghairu sharih. Marfu ya, marfu yang sharih, ada marfu yang ghairu sharih. Yang sharih yang langsung Nabi SAW melakukan atau Nabi SAW mengucapkan. Yang ghairu sharih, misalnya seorang sahabat mengatakan sesuatu yang itu tidak bisa muncul atau tidak muncul dari akal. Misalnya dia mengkhabarkan, seorang sahabi mengkhabarkan tentang kejadian di akhirat misalnya. Nah, ini walaupun sanadnya hanya sampai kepada sahabat tadi, tapi dia dihukumi marfu. Kenapa? Tidak mungkin para sahabat mengucapkan itu dari akal mereka. Pastilah mereka mendapatkannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dia dihukumi sebagai marfu. Kemudian di sana terakhir dari sisi sandarannya hadis, ada yang disebut sebagai hadis qudsi. Adha, apa itu hadis qudsi? Adha disandarkan kepada siapa hadis qudsi? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari Rabbina azza wajal, dari Rabbnya azza wajal. Itu hadis qudsi. Baik, ini yang pembagian hadis ditinjau dari sandarannya. Ya, maqtu itu disandarkan kepada tabi'in, mauquf disandarkan kepada sahabi atau kepada sahabat, marfu disandarkan kepada Nabi. Kemudian dia terbagi menjadi 2, sharih dan ghairu sharih. Dan terakhir hadis qudsi, ini hadis yang disandarkan kepada Al-Quddus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian yang kedua, hadis ditinjau dari segi sampainya kepada kita. Dia terbagi menjadi 2. Ya. Hadis yang ahad dan mutawatir. Ya. Jadi ada hadis yang ahad dan hadis yang mutawatir. Kita bahas yang mutawatir dulu, karena perinciannya lebih pendek. Ya, mutawatir terbagi menjadi 2. Pertama, al-mutawatir lafzi, atau sebelumnya kita jelaskan, mutawatir itu ya ikhwan, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, banyak sekali sahabat. Ya,
terkadang 10, terkadang belasan, terkadang puluhan. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Sehingga kita nggak perlu lagi meneliti sanadnya. Saking banyak yang meriwayatkan, sudah. Yakin bahwa itu sebuah hal yang bisa diterima. Ya. Seperti hadis man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Contohnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah, sebuah masjid, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini mutawatir, diriwayatkan dari banyak para sahabat, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan banyak lagi dari para sahabat. Ya. Kemudian mutawatir ini terbagi menjadi dua. Ada mutawatir lafzi. Semua sahabat meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Contohnya hadis tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Ini sejauh yang saya tahu ini hadisnya mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi. Nanti kalau misalnya keliru silakan dikoreksi ya. Mutawatir lafzi. Semuanya meriwayatkan dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Adapun mutawatir maknawi, ya, yaitu tadi dia sama maknanya, cuma diriwayatkan dengan riwayat yang berbeda. Ya, misalnya kata di sini diberikan ya, contohnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ketika berdoa. Ya, maka diriwayatkan ada 100 riwayat yang berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ketika berdoa, namun dalam keadaan yang berbeda. Maka secara lafadz dia nggak mutawatir karena lafadznya beda-beda. Tapi secara makna ya semuanya meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat tangan. Paham ya? Baik. Ini yang mutawatir. Kalau perhatikan di sana ada hadis ahad. Nah, hadis ahad ini hadis yang tidak sampai pada derajat ya, tidak sampai pada derajat mutawatir. Dan dia terbagi menjadi 3. Masyhur, al-masyhur itu adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih tapi belum sampai derajat mutawatir. Kemudian di sana ada aziz. Ada aziz. Aziz ini yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Ya, paling tidak ada 2 orang perawi dalam sanadnya. Kalau aziz, kalau masyhur itu 3. Ya. Jumlah minimal dalam tabaqatnya 3. Kemudian aziz itu 2. Kalau gharib, nanti insya Allah kita jelaskan. Kalau gharib itu 1. Gharib itu 1. Ya, nanti ada juga gharib mutlak, ada gharib nisbi. Ini insya Allah kita jelaskan dengan lebih lanjut. Baik, kemudian ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya. Nah, ini dia yang panjang pembahasannya. Ya, ini yang panjang. Jadi hadis menurut atau ditinjau dari apa? Segi diterima atau ditolaknya, dia terbagi menjadi 2. Yang pertama hadis makbul, yaitu yang diterima. Yang kedua hadis mardud, yang ditolak. Kemudian yang ditolak, yang diterima, ya diterima terbagi menjadi 2. Yang pertama diterima dari segi kualitasnya. Yang kedua dari segi dapat atau tidaknya diamalkan. Baik. Dari sisi kualitasnya hadis makbul itu terbagi menjadi 2, hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Jadi hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian hadis sahih terbagi menjadi 2, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu memang hadis hasan, terpenuhi padanya syarat hadis hasan. Syarat hadis sahih. Adapun sahih li ghairihi
Ini adalah hadis hasan yang memiliki banyak jalan. Ada sebuah hadis tapi jalannya banyak sehingga dia naik derajatnya menjadi hadis sahih. Maka ini disebut sebagai sahih li ghairihi. Asalnya dia hadis hasan, tapi ya karena apa? Ta'adzurut turuq, jalannya banyak, ya periwayatannya banyak, naik dia kepada derajat hadis sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua hadis hasan. Hasan pun sama, terbagi menjadi dua. Hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi memang dia hadisnya pada sanadnya terpenuhi syarat sanad hadis hasan. Adapun hasan li ghairihi asal muasalnya itu hadis dhaif. Hadisnya lemah, tapi lemahnya nggak parah. Lalu datang dari berbagai jalan. Sehingga naiklah dia menjadi hadis hasan li ghairihi, dan ini adalah tempatnya ijtihad. Jadi di sini banyak perbedaan pendapat para ulama di sini. Ya, apakah hadis dhaif ini bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi atau tidak? Sebagai contoh ya ikhwan, hadis mengadzani bayi ketika lahir. Pernah heboh ya beberapa tahun yang lalu ya. Ada seorang pembawa acara baru hijrah, dia bilang hadisnya lemah. Wah, langsung heboh. Se-Indonesia. Ya, belum belajar mustalah hadis ya. Ya, nah itu terjadi khilaf ya, Ibnu Qayyim sendiri menghasankan hadisnya. Karena memang riwayatnya ada beberapa. Nah, Syekh Al-Albani pertama beliau menghasankan, tapi kemudian beliau melihat kembali, mengecek kembali bahwa hadisnya nggak layak untuk naik ke derajat hasan. Jadi beliau kemudian pendapat yang paling terakhir beliau mendhaifkan hadis tersebut. Tapi sepanjang yang saya tahu para a'immah seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Mawdud, demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar, beliau berdua menghasankan hadis tersebut karena datang dari berbagai macam jalan. Ya, jadi ini nanti letaknya khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia dari hasan naik ke sahih nggak jadi masalah, hasan juga makbul ya. Tapi dari dhaif ini, dari dhaif kepada hasan, ya, dari dhaif kepada hasan, ini yang jadi muskilah. Makanya tashih wa tad'iful hadis ini min babil ijtihad ya kawan. Jadi jangan dianggap suatu hal yang saklek. Bab ijtihad. Ya, terkadang seorang ulama berijtihad, oh ini hadisnya sahih, diamalkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa hadisnya dhaif, dan itu banyak sekali dalam permasalahan fikih. Ya, inilah salah satu tujuan kita belajar ilmu-ilmu alat agar kita paham bagaimana ya terjadinya perselisihan di kalangan para ulama sehingga kita bisa berlapang dada. Ya, makanya beda orang yang belajar ilmu alat dengan orang yang enggak pernah belajar ilmu alat. Orang yang belajar intensif bahas kitab sampai selesai ilmu alat dengan orang yang ikut tabligh akbar saja ya. Beda. Ya. Maka cepat emosi ya, tapi kalau antum belajar ilmu alat lebih bisa bijak dalam memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena itu mahal ijtihad, tempatnya ijtihad. Kemudian dari sisi dapat atau tidaknya diamalkan, ada muhkam, kemudian ada mukhtalif. Ada hadis yang muhkam, ada yang mukhtalif. Nanti ada kita jelaskan. Kemudian ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena sudah mansukh. Sudah ada hadis baru yang menghapus hadis tersebut. Ya, makanya ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala perlu kita bawa ke dalam pembahasan ini juga. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza shahhal hadits fa hadza madhhabi." Kalau hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi apakah maksudnya itu semua hadis sahih kemudian menjadi hukumnya itu yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i? Belum tentu. Kenapa? Karena hadis sahih, ada hadis yang sahih tapi mansukh. Beliau nggak ngambil hadis yang mansukh, sudah dihapus hukumnya. Ya, sehingga ucapan idza shahhal hadits fa hadza madhhabi ini butuh perincian. Ya, yang dimaksud dengan sahih di sini adalah hadis yang memang bisa diamalkan, bukan hanya dari sisi sanad saja. Kemudian ditinjau dari sisi atau yang kedua ya, ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya hadis. Ada hadis yang disebut sebagai hadis al-mardud, yang ditolak. Ada dua sebab utama mengapa hadis itu ditolak. Yang pertama ya, dia ditolak karena sanadnya itu gugur
ada keterputusan sanad. Ada keterputusan sanad. Kemudian sebab yang kedua, kenapa hadis itu ditolak? Karena rawinya cacat. Cacat itu bukan cacat fisik, bukan. Artinya misalnya rawinya itu kurang kuat hafalannya, lemah hafalannya, atau dia adalah ahlul bidah yang menyuruh kepada kebid'ahannya. Yang ini adalah cacat pada perawi sehingga hadisnya tidak diterima. Kemudian pembagian ya, kalau dia ditolak karena gugurnya sanad, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterputusan tadi secara zahir, tampak. Dan di sana dibagi menjadi 4. Yang pertama, mu'allaq. Al-mu'allaq itu kalau keterputusannya di awal sanad. Ya, keterputusan sanadnya itu di awal. Misalnya seperti yang misalnya disebutkan oleh seorang ulama, dia nggak bertemu dengan seorang tabi'i misalnya, atau dia nggak bertemu dengan sahabi, dia misalnya atba'ut tabi'i, kemudian dia langsung menyebutkan dari sahabat, dari Nabi SAW, dari awal sanadnya sudah ada keterputusan, maka ini disebut sebagai mu'allaq. Kemudian ada hadis yang namanya hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang keterputusannya itu di atas tabi'i. Ya, bisa jadi seorang tabi'i ya menghilangkan sahabat yang di atasnya. Misalnya seorang tabi'i mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri kemudian dia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri enggak bertemu dengan Nabi. Ada sahabat yang dihilangkan dari sanadnya. Maka ini disebut sebagai mursal. Kemudian ada mu'dal. Al-mu'dal itu artinya ya hadis yang sanadnya itu terputus, dua rawi atau lebih secara beriringan. Ya. Yang mengalami keterputusan itu ada dua rawi. Dua rawi atau lebih. Ini mu'dal. Kemudian al-munqati' ini kalau keterputusannya itu di tengah-tengah sanad. Di tengah-tengah sanad. Misalnya antara dia dengan Nabi SAW ada 5 orang rawi. Kemudian rawi yang nomor 3 hilang. Harusnya ada rawi yang nomor 3 tapi nggak disampaikan di sana. Hilang. Maka itu disebut sebagai munqati'. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih terperinci. Kemudian di sana ada ya ditolak karena gugurnya sanad, karena gugur secara tersembunyi. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mudallas, yang kedua mursal khafi. Nanti insya Allah kita jelaskan. Baik, ini karena apa? Dia gugur karena sanad. Ya, ditolaknya hadis tersebut karena sanadnya. Ya. Kemudian ada yang ditolak karena cacat rawinya. Maka di sana ada yang namanya syad. Ada yang namanya syad. Syad itu aslinya rawinya itu rawi yang thiqah. Rawi yang bisa diambil, atau lebih tepatnya bukan rawi yang thiqah, tapi rawi yang makbul. Rawi yang bisa diterima hadisnya, pada akhirnya dia diterima hadisnya. Tapi ternyata dalam periwayatan dia menyelisihi sekian banyak rawi yang lain. Seperti contohnya hadis menggerak-gerakkan telunjuk. Ini ma'ruf ya, dibahas oleh Syekh Mubil dalam sifat salat nabinya. Hadisnya ini adalah hadis yang syad. Menggerak-gerakkan inilah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pada sanadnya ada Zaidah bin Qudamah. Nah, cuma Zaidah bin Qudamah saja yang meriwayatkan dengan apa? Menggerak-gerakkan jari. Sementara sekian belas rawi-rawi yang lain yang lebih kuat dari beliau, lebih thiqah dari beliau, tidak ada yang meriwayatkan dengan tambahan menggerak-gerakkan jari. Padahal Zaidah bin Qudamah ini thiqah. Tapi riwayatnya tertolak. Kenapa? Karena dia menyelisihi sekian banyak rawi yang lebih kokoh. Lawannya di sana yaitu yang lambang apa? Panah ada titik-titik, itu lawannya artinya. Syad itu lawannya mahfud. Jadi kalau kita bawa kepada kasus menggerak-gerakkan jari tadi,
Yang syad yang menggerak-gerakkan, yang tidak menggerak-gerakkan itu yang mahfud. Dan dia mahfud itu diterima. Baik, kemudian ada mukhalafatul lithiqat. Nah ini lebih mendetail lagi ya. Panjang itu penjelasannya itu, lihat tuh. Anaknya banyak itu ya. Mukhalafatul lithiqat, ini penyelisihan terhadap thiqat. Ada yang namanya mudraj. Ya, mudraj sebagai dua, mudraj sanad, mudraj matan. Mudraj itu adalah sisipan, ada sisipan. Ya, jadi sekian banyak periwayatan, kok tiba-tiba ada yang meriwayatkan ada tambahan gitu ya. Yang itu berasal dari seorang perawi. Maka itu disebut mudraj. Itu bukan berasal dari Nabi SAW. Itu bisa berada di sanad, bisa berada di matan. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada maklub. Maklub itu yang tertukar. Ya, ada maklub sanad. Misalnya sebagian perawi meriwayatkan haddatsana Ka'ab bin Murrah. Sebagian lagi meriwayatkan Murrah bin Ka'ab. Kebalik binnya. Satunya Ka'ab bin Murrah, satunya Murrah bin Ka'ab. Yang mana yang benar? Nah, nanti yang diterima yang lebih kuat. Yang berbeda ditolak. Itu maklub sanad. Ada maklub matan. Seperti hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hadisnya siapa? Hadisnya Abu Hurairah ya. Hadisnya Abu Hurairah ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut ada yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, hatta la ta'lamu yaminuhu ma yunfiku shimaluh. Dia berinfak di jalan Allah sampai ya, dia berinfak secara diam-diam sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Kebalik enggak? Yang infak tangan apa? Kanan. Nah, sebagian rawi meriwayatkan dengan lafaz yang demikian. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui, sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini maklub. Kemudian ini muttarib. Nah, muttarib ini kompleks ya, hewan. Nanti kita jelaskan. Demikian juga musahhaf dan al-majid fil muttasil asanid. Nanti kita jelaskan. Lalu di sana ada mu'allal. Ya, mu'allal ini hadis yang di dalamnya terdapat illah. Kemudian hadis yang mungkar. Ya, ada hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar ini seorang rawi yang dhaif, kemudian dia menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih thiqah. Bedanya dengan syad, kalau syad itu rawi yang thiqah menyelisihi rawi lainnya yang thiqah. Adapun mungkar, ya, dia sudah lemah, kemudian dia menyelisihi rawi periwayatan-periwayatan lain yang lebih thiqah. Di sana ada matruk dan yang paling parahnya maudhu. Maudhu artinya pemalsu hadis, orang yang memalsukan hadis. Nah, inilah gambaran umum ya klasifikasi hadis dalam ilmu mustalahul hadis, dan tentunya ya ikhwan ya lebih rinci lagi daripada ini. Ya, ilmu mustalahul hadis lebih luas dan lebih rinci daripada apa yang kita sebutkan, tapi cukuplah ini sebagai pembuka wawasan antum. Apa sih yang akan antum pelajari nanti dalam pelajaran ilmu mustalah? Nah, kira-kira seperti inilah yang akan kita pelajari dalam ilmu mustalah. Taib, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Kita mulai dengan pembahasan apa ini? Al-faslul awal, al-babul awal al-khabar. Wa fihi salasatu fusul. Taqsimul khabar binisbati li wusulihi ilaina. Wa fihi mabhatsan, ya, pembagian khabar dilihat dari sampainya kepada kita, dan di sana ada 2 pembahasan, mutawatir dan ahad. Kemudian taksimat al khabar ahad wa fihi mabhatsan, kemudian pembagian hadis-hadis ahad, dan di sana ada 2 pembahasan lebih ya. Oh ya, ada 2 pembahasan. Kemudian yang ketiga, khabar ahad al-mushtarik bainal maqbul wal mardud. Ya, ini yang akan jadi pembahasan kita di pekan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.